Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator Pak Darsono dan Pak Satyar selaku pengajar praktek dan Ibu Evi juga pengajar praktek. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi coaching supervisi akademik. Yang intinya ada 3 tahapan. Di sini ada pra supervisi, ada supervisi dan pasca supervisi. Dan selanjutnya untuk kegiatan awal saya akan melakukan pra supervisi dengan ikut, yaitu Ibu Binti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Binti, apa kabarnya? Selamat siang juga Pak Rio. Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan kabar Pak Rio? Alhamdulillah juga baik Bu. Ya. Nah, di sini saya minta waktunya untuk melakukan kegiatan coaching supervisi akademik yang dimana di sini ada 3 kegiatan. Kegiatan awal, pra supervisi, dan 2 supervisi, dan tahap 3 pasca supervisi. Di sini untuk tahapan awal saya akan melakukan penilaian di mana ada 3 present, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang pertama yang saya akan tanyakan untuk Ibu Binti selaku di sini sebagai coach yang dimana akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ya. Yang saya akan tanyakan untuk Ibu Binti, untuk pertanyaan yang pertama, Ya. apa yang Ibu Binti harapkan dari pertemuan observasi yang kita lakukan hari ini? Dari observasi ini saya ingin nantinya saya dalam melakukan coaching bersama Puji, saya dapat memenuhi 3 kompetensi. Salah satunya adalah mendengarkan aktif, kemudian present, selanjutnya adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk Puji. Terus untuk selanjutnya, untuk kiranya apa yang bisa saya bantu untuk Ibu bisa mengembangkan potensi yang ingin Anda capai tadi? Harapan yang ingin jenengan raih tadi dari 3 harapan itu, apa yang bisa membantu atau bisa yang akan saya bantu untuk bisa mengembangkan potensi itu? Yang bisa membantu, nanti Pak Rio memberikan arahan kepada saya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya juga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Puji. Terus bagian mana yang kiranya Ibu ingin harapkan atau bagian mana yang harusnya saya amati? Di bagian mana? Dari ketiga-tiganya Ya. Pak, dari termasuk di dalam present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Puji. Terus bagaimana penilaian Ibu terhadap, jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan dari ketiga-tiga tadi? Penilaian secara pribadi. Secara pribadi dari saya nantinya saya bisa menjadi seorang Puji yang dengan kesadaran penuh saya mendengarkan cerita dari Puji saya. Kemudian selain itu saya bisa mendengarkan dengan aktif apa cerita yang disampaikan oleh Puji saya. Selanjutnya saya juga bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menyelesaikan masalah dari Puji, sehingga Puji itu bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang dihadapinya. Jadi dari penilaian Ibu sendiri tadi kan ada kegiatan yang ingin jenengan lakukan. Ya. Untuk selanjutnya, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching dengan kita? Secara yang sudah saya persiapkan adalah saya sudah membuat
draft pertanyaan yang berbobot untuk kuci saya, sehingga nantinya kuci saya bisa menemukan solusi atas masalahnya. Semoga untuk kegiatan coaching hari ini bisa berjalan lancar dan harapan yang ingin kita semua harapkan itu bisa tercapai. Amin, semoga bisa terlaksana dengan baik Bapak. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Bagaimana kabar Bu Binti siang hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Pak Ari. Bagaimana dengan kabar Pak Ari sendiri? Alhamdulillah saya baik Bu, tapi di sini saya agak sedikit bingung. Maaf, ada apa ya Pak? Bingungannya Pak Ari tentang apa? Kebetulan hari ini Bu Binti sedang sibuk atau tidak? Alhamdulillah saya saat ini santai Pak. Baik, di sini saya hanya meminta waktu cukup 10-15 menit kepada Bu Binti untuk menyampaikan keluh kesah saya. Iya. Kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini apa ya Pak? Tujuannya supaya saya itu bisa mengatasi masalah yang saya hadapi nanti. Iya. Jadi masalahnya itu di sini Bu. Di sini kurangnya kesadaran. Oh, jadi Pak Ari ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Ari hadapi. Mohon Pak Ari ceritakan masalah yang Bapak alami saat ini. Oh iya, di sini di lembaga kami, terutama pada mata pelajaran saya, itu banyak siswa yang kurang disiplin ketika berada di dalam kelas. Contohnya, banyak anak yang tidak mengerjakan PR dengan berbagai macam alasan. Entah itu bukunya ketinggalan, entah itu dia nggak masuk, mungkin seperti itu. Oh iya. Oh ya, terkait dengan jadi masalahnya Pak Ari itu adalah terkait dengan kedisiplinan siswa saat proses belajar mengajar, begitu ya Pak? Iya Ibu. Menurut Pak Ari, idealnya murid yang disiplin di dalam kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Ya murid yang disiplin, idealnya itu ya mengerjakan tugas, datang tepat waktu, menaati semua peraturan yang ada di dalam kelas, mungkin seperti itu Bu Binti. Begitu ya. Menurut Pak Ari dari skala 1 sampai 10, Pak Ari sudah ada di posisi berapa? Menurut pandangan saya, itu saya sudah berada di posisi yang ke-6. Posisi ke-6. Kira-kira apa yang membuat murid Pak Ari itu kurang disiplin dalam kegiatan belajar mengajar? Yang membuat murid kurang disiplin itu kurangnya kesadaran diri. Maksudnya di sini itu ketika saya mengasih pekerjaan atau mengasih tugas, itu anak-anak ada yang berpendapat seperti ini. Allah mungkin nggak dinilai, Allah mungkin Pak Ari lupa dengan berbagai macam alasan. Mungkin seperti itu Ibu. Seperti itu ya. Oh begitu ya Pak. Baik, saya ingin tahu upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk membuat murid disiplin? Upaya yang saya lakukan itu yang pertama pastinya itu membuat kesepakatan kelas dengan murid, terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait, di sini kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Iya. Setelah Pak Ari memberikan tindakan-tindakan seperti itu tadi yang Bapak Ari sebutkan, adakah perubahan yang sudah dialami murid Pak? Alhamdulillah ada yang dari awalnya itu 10 tidak mengerjakan PR bertambah yang banyak kesadarannya daripada tidak sadarnya sekarang. Oh seperti itu. Nah kira-kira apa rencana Pak Ari ke depan yang akan Pak Ari lakukan? Kira-kira tindakan yang Pak Ari lakukan terkait dengan penjelasan Bapak sampaikan tadi, adakah yang ingin Pak Ari coba perbaiki? Ada. Yang saya akan perbaiki itu yang pertama itu kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Jadi kesepakatan kelas itu nanti akan saya masukkan punishment dengan rewardnya. Jadi kalau anak tidak mengerjakan PR, punishmentnya apa? Kalau anak mengerjakan PR, rewardnya apa? Mungkin seperti itu. Ya, bagus sekali ya Pak Ari ya. Apa yang Pak Ari rencanakan. Kemudian apakah Pak Ari ada rencana lain selain membuat kesepakatan kelas beserta dengan punishment dan juga ribetnya tadi? Jika tadi rencana Pak Ari itu gagal atau tidak memenuhi target, kira-kira apa rencana Pak Ari selanjutnya? Ya rencana saya itu tetap berkolaborasi
dengan pihak-pihak terkait. Maksudnya seperti ini, berkolaborasi itu jadi biar saya akan mengembangkan satu aplikasi bagaimana peserta didik itu tahu bahwa dia tidak mengerjakan PR lalu diketahui oleh orang tuanya masing-masing, seperti itu. Iya. Bagus sekali ya Pak Ari. Iya. Kira-kira ukuran keberhasilan yang Pak Ari harapkan itu seperti apa? Ya, ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu tanpa diingatkan, murid Ya. saya itu sudah maju dan sadar akan pentingnya disiplin di dalam kelas. Oh, seperti itu. Langkah yang tepat sekali ya menurut saya yang Ya. diambil Pak Ari. Adakah hal lain yang mungkin mau atau akan Bapak lakukan? Hal lain selain tadi? Hal lain ya pastinya terus memberikan support kepada murid-murid saya untuk selalu berdisiplin, disiplin dan selalu disiplin. Iya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan tadi rencana dari Pak Ari? Yang bisa Membantu. membantu saya yang pertama pastinya adalah rekan sejawat, kepala sekolah, lingkungan sekitar, serta orang tua wali murid. Iya, bagus sekali Pak Ari. Dari hasil diskusi kita hari ini, mohon Pak Ari gambarkan lagi komitmen apa yang kira-kira Pak Ari lakukan untuk mewujudkan harapan dari Bapak tadi. Gambarannya seperti segitiga restitusi itu loh. Jadi kan makin kerucut makin baik, mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bagus sekali. Semangat untuk Pak Ari. Saya yakin Pak Ari pasti bisa menyelesaikan masalah yang Pak Ari hadapi. Semoga murid Bapak dari yang tadi belum disiplin bisa lebih disiplin lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Amin. Terima kasih Bu Binti. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengobservasi tentang kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Binti dan Pak Ari. Untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk Bu Binti selaku coach di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah melakukan kegiatan coaching, Ya. yang Ibu nilai dari performa Ibu tadi untuk peningkatan kompetensi itu apa? Yang dikira jenengan itu apa ya? Menilai diri sendiri performa yang baik untuk peningkatan kompetensi itu yang bagian apa? Tadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kunci saya. Dari jawaban Bapak Ibu tadi untuk meningkatkan kompetensi yang apa bagian apa? Memberikan pertanyaan berbobot dan Mendengarkan aktif. mendengarkan dengan baik ya. Kenapa Ibu kok bisa menilai seperti itu? Jadi alasan Ibu Binti menilai bahwa saya sudah melakukan apa tadi penilaian dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan yang satunya tadi apa? Mendengarkan aktif. Ya itu. Jenengan bisa menilai itu secara baik itu kenapa? Alasannya apa? Saya sebagai pendengar yang aktif, saya tadi sudah bisa merespon cerita dari Pak Ari. Jadi kemudian saya dari cerita yang Pak Ari sampaikan, saya memberikan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot itu saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Pak Ari sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah yang sedang beliau hadapi. Jadi Pak Ari bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi dari sekian tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu beri pertanyaan kepada Pak Ari, Iya. kalau boleh saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari saya tadi. Iya. Saya mengamati tadi pada waktu Ibu melakukan coaching dengan Bapak Ari, itu ada salah satu yang menurut saya harus lebih benar-benar dimaksimalkan ya, harus diingatkan. Itu salah satunya ketika Ibu memberikan suatu pertanyaan pemantik tentang bagaimana Bapak Ari bisa mencari solusi tentang permasalahan yang Bapak Ari hadapi seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika Bapak Ari menyampaikan permasalahan tentang permasalahan budaya positif tentang kedisiplinan. Nah, dari penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ari,
kiranya dari Ibu Binti bisa memberikan pertanyaan pematik tentang Bapak Ari biar cepat lebih merespon untuk mencari solusinya seperti itu yang saya amati tadi seperti itu. Terus untuk kelanjutannya, untuk tindak lanjut dari pembicaraan Ibu Binti dengan Bapak Ari tadi, untuk tindak lanjut atau rencana selanjutnya yang ingin Ibu Binti kembangkan atau Ibu Binti tingkatkan kompetensinya tuh kira-kira apa? Harapan dari saya nantinya saya bisa meningkatkan kompetensi saya di dalam bagaimana saya itu punya kesadaran penuh atau present. Selanjutnya saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya di dalam mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa. Kemudian selanjutnya saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya lagi di dalam membuat pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada Puci, sehingga Puci tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, Bu Binti, dari beberapa langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi panjenengan tadi, Ya. kiranya itu akan dilakukan kapan, di mana, dan siapa saja yang akan berperan di situ untuk membantu meningkatkan kompetensi panjenengan? Untuk meningkatkan kompetensi saya, yang pastinya saya akan sering berlatih. Yang membantu itu adalah yang utama itu adalah teman sejawat, karena kita bisa berlatih dengan teman sejawat tersebut dan juga murid saya. Ketika murid saya ada masalah, saya akan bisa melakukan coaching seperti yang saya lakukan kepada rekan sejawat saya. Kalau untuk murid, sehingga nanti murid saya itu akan menemukan solusinya sendiri atas masalah yang murid saya hadapi. Terus baik, selanjutnya setelah Ibu meningkatkan kompetensi dengan terus di mana akan melaksanakan, dengan siapa saja yang berpengaruh, semoga untuk kegiatan kedepannya yang akan Ibu laksanakan bisa berhasil dan sukses, dan harapan kita semua akan menjadikan istilahnya budaya positif yang dikeluh kesahkan oleh Pak Ari tadi bisa terlaksana atau tercapai dengan sukses. Terima kasih Pak Rio atas masukannya. Semoga kita sama-sama bisa belajar untuk menjadi seorang coach yang baik, yang bisa menuntun Puci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Terima kasih untuk waktunya. Demikian kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.